Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kita duduk di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan kita taufik untuk bisa duduk dalam majlis yang membicarakan tentang ilmu. Mungkin ada di antara kita, teman kita, saudara kita yang mereka duduk tapi bukan di masjid. Ada yang duduk di depan TV, ada yang duduk di tongkrongan. Maka Allah mendudukan kita di sini adalah sebagai bentuk rahmatnya Allah kepada kita. Kita sering dengar hadis Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan pahamkan padanya agama. Maka duduknya kita di sini sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik, bapak-bapak hadirin sekalian, saya dapat amanah untuk melanjutkan kajian kitab Fiqhus Sunnah yang biasa dibawakan oleh Ustadz sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas tentang bab mandi. Sebelumnya saya sudah bikin ringkasan dari ini Fiqhus Sunnah ini. Ringkasan maksudnya agar kita ini bisa menyimak apa yang saya sampaikan. Kadang-kadang kalau cuma dengerin aja itu bawahnya ngantuk, Pak. Apalagi ini jam sore gitu ya, bawahnya ngantuk. Maka sebetulnya saya senang sekali kalau bapak-bapak sekalian, kalau ada kitabnya kan nggak ngerti gitu ya bahasa Arab ya. Ini sengaja saya udah tulis plus terjemahnya. Mungkin nanti udah di-share tadi ya, di-share di jemaah ya, ada PDF-nya. Mungkin tadi bukanya juga sore kali Pak ya. Iya, oke. Baik. Di sini bab mandi saya tulis enggak seluruhnya. Kayaknya juga waktunya enggak panjang ya, karena hanya sampai Isya saja ya. Baik, kita akan membahas tentang mandi. Babul ghusli. Mandi dalam Islam. Mungkin kita akan bertanya, kok ada sih pembahasan mandi di dalam Islam gitu ya. Sebetulnya ini menjadi satu kesempurnaan Islam. Kalau kita tanya mungkin teman kita atau tetangga kita yang di luar sana yang non muslim, ada nggak di dalam agama kamu pembahasan tentang mandi? Ada nggak diatur tentang mandi? Kayaknya nggak ada ya. Hanya dalam Islam saja ada pembahasan tentang mandi. Bahkan nanti kalau kita bahas
Sampai motong kuku juga ada pembahasan di dalam fikih. Ini menunjukkan Islam itu sempurna, dan agama Islam itu adalah agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Kita bangga Pak, agama kita itu komplit ya. Mau tanya apa aja ada gitu ya. Baik, langsung saja pembahasan tentang mandi. Al-ghuslu, dalam bahasa Arab mandi itu al-ghuslu atau irtisal ya. Pertama, ta'rif daripada mandi. Ada ta'rif, ada definisi secara bahasa, ada definisi secara syar'i ya. Jadi ntar kita tahu nih sebetulnya yang saya kerjakan tiap hari ini mandi yang kayak gimana gitu ya. Secara bahasa, mandi itu sayalanul ma'i 'ala syai', mengalirkan sesuatu mengalirkan air pada sesuatu. Misalnya nih Pak, ini saya tuang air ini sampai mengalir sampai ke bawah. Secara bahasa itu adalah mandi. Atau saya tuangkan air ke kepala saya sampai ngalir, itu namanya mandi secara bahasa, secara lughawi. Tapi mandi yang secara syar'i adalah ifadatul ma'it tuhuri ala jami'il badani ala wajhin makhsusin. Meratakan air yang tahur, airnya juga nggak sembarangan, air yang suci, mensucikan ke seluruh badan dengan cara yang khusus ya. Jadi mandi yang syar'i itu, mungkin kita sering dengar pakaian syar'i. Nah, ini ada mandi syar'i Pak. Mandi syar'i itu adalah meratakan air ke seluruh badan tapi dengan air yang suci, mensucikan ya, dengan cara yang khusus ya. Baik itu nanti mandi wajib atau mandi sunnah atau mandi yang lainnya, di dalam syariat mandi itu meratakan air ya. Kalau mandinya capung gimana Pak? Cuma gitu aja ya, cuma celup-celup doang, itu mandi capung ya. Bocah-bocah biasanya kalau mandi jebur itu kayak mandi capung. Tapi kalau nanti dibahas tentang mandi wajib, mandi sunnah, maka harus meratakan air ke seluruh badan dengan air yang suci, mensucikan. Ini pengertian mandi ya. Kemudian hukum mandi itu apa? Ada berapa? Hukum mandi ini tergantung mandinya apa. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram. Baru tahu nih ada mandi haram. Nanti mandi wajib kita bahas, mandi sunnah kita bahas. Sebetulnya dalam kitab ini tidak ada mandi yang haram. Cuma kalaulah niatnya mandi itu untuk keburukan, maka jadi haram. Misalnya ada orang datang ke dukun, disuruh sama dukun mandi kembang 7 rupa ya, biar jabatannya tinggi atau apa ya. Atau anak muda yang mandi berhias untuk pacaran, sama Pak itu ya. Nah, kalau di dalam kitab ini hanya dibahas mandi yang wajib dan mandi yang sunnah saja. Sebetulnya nanti ada mandi yang adat yang kita kerjakan sehari-hari. Nah, mandi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Di sini disebutkan Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu junub maka fattahharu, maka bersucilah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bersucilah dengan mandi. Ini salah satu dalil dari Al-Quran yang memerintahkan untuk mandi bagi orang yang hadas besar. Kemudian penulis langsung menyebutkan macam-macam mandi yang wajib. Yajibul ghuslu li umurin khamsah, kata beliau. Wajib mandi disebabkan 5 hal ya. Kalau di sini kan kitab Fiqh Sunnah, ada satu ulama yang menulis Fiqh Sunnah, Sahih Fiqh Sunnah. Agak berbeda tulisan beliau daripada musonif ya. Dan tarjihnya juga agak berbeda dengan yang ditulis oleh Said Sabiq ini. Saya menukil sebagian dari Sahih Fiqh Sunnah dan rujukannya dari sini yang asalnya. Yang pertama yang mewajibkan mandi adalah
khurujul maniyyi ala wajhi shihah fil yaqzati awin naum. Yang mewajibkan mandi pertama keluarnya mani dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan terjaga maupun tidur. Ya. Gimana, Pak? Yang pertama adalah keluarnya mani dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan terjaga maupun tidur. Ya. Di sini dalilnya dari mana? Dalilnya dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, al-ma'u minal ma'i. Ada seorang sahabat yang bertanya, ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-ma'u minal ma'i. Maksudnya apa? Al-ma'u minal ma'i. Al-ma' yang pertama adalah mandi. Mandi itu disebabkan air, maksudnya disebabkan keluarnya mani. Jadi ketika mandi, ketika keluar mani, maka diwajibkan bagi orang yang mukallaf, dalam hal ini akil balik, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mandi. Kemudian hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Umma Sulaim qalat ya Rasulullah innallaha la yastahi minal haqq fahal 'alal mar'ati ghuslun idza talamat. Qala na'am idza ra'atil ma. Ummu Sulaim pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu terhadap perkara yang hak." Karena ini perkara ini agak-agak nanyanya agak malu begitu ya. Maka sahabiah ini tanya, sungguhnya Allah tidak malu terhadap perkara yang hak. Maka sahabiah itu tanya, ya Rasulullah, apakah seorang wanita itu wajib mandi kalau dia mimpi? Ya, mungkin kalau laki-laki mimpi biasa ya, tapi kalau perempuan kayaknya jarang gitu ya. Maka akhirnya Rasulullah menjawab, na'am idza ra'atil ma. Iya katanya, kalau dia melihat air, maksudnya air mani gitu ya. Jadi kalau laki-laki biasa, kalau mimpi keluar itu biasa, tapi perempuan ini sangat jarang. Tetapi saya baca satu artikel yang mengatakan 70% wanita juga bahasanya mimpi basah gitu ya. Cuma memang enggak sebanyak laki-laki. Kalau laki-laki kan banyak tuh kelihatan ya. Perempuan sedikit saja. Nah, ketika wanita itu ngimpi dan terasa ada yang keluar dari kemaluan depannya, dan memang setelah dicek pakaiannya sedikit basah, maka dia wajib mandi. Sedangkan kalau nggak keluar, ngimpi doang, tapi dicek nggak ada apa-apanya, maka nggak wajib mandi. Ini yang pertama. Nah, jadi pertanyaan pada kita, mungkin kita nggak pernah bertanya ya, atau belum pernah terpikir oleh kita, kenapa kok kalau orang itu buang air kecil, membuang kotoran, itu hanya cukup dibasuh, terus kita wudhu aja. Sedangkan keluar mani ini, yang mana mani itu suci. Sebagian ulama mengatakan suci, sebagian mengatakan najis. Mazhab Abu Hanifah mengatakan najis. Ya. Kenapa air mani ini yang suci tapi jadi wajib mandi, ribet gitu ya. Ini pernah nggak terpikiran oleh kita nih? Biasanya kalau orang Islam tuh mah ikut aja gitu ya. Disuruh wudhu, disuruh mandi. Tapi kalangan orang-orang yang orientalis atau orang-orang yang memang memperhatikan, mau ngeliat Islam itu aneh ya. Ternyata hikmahnya adalah, kata dokter itu, ketika seorang mengeluarkan sperma, mani itu sekitar 2 juta lebih dalam sekali keluar itu, dan mengeluarkan energi yang besar, sehingga akan timbul loyo, lemes, betul nggak Pak? Habis keluar tuh walaupun pertamanya nikmat, nanti seterusnya loyo, lemes ya. Maka mandi itu hikmahnya adalah untuk menyegarkan. Dan juga karena keluar mani itu dirasakan oleh seluruh tubuh Pak, dari ujung kaki sampai ujung rambut sampai ujung kaki, ngerasain semua, betul nggak? Maka hikmahnya mandi itu untuk menyegarkan. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
Yang mewajibkan mandi iltiqa'u khitanaini walau min ghairi inzalin. Perkara yang mewajibkan mandi yang kedua adalah bertemunya dua khitan walaupun tanpa inzal. Inzal ini keluar. Saya ulangi. Penyebab kedua yang mewajibkan mandi adalah bertemunya dua khitan walaupun tidak keluar. Ya. Kalau kita cermati Pak, di sini dalam kitab fikih, ini kitab sini fikih ini bahasanya bertemu dua khitan. Berarti laki-laki di khitan, perempuan di khitan. Ya. Karena ada di kalangan sekarang ini, ya, feminisme yang menolak khitan. Ya. Katanya khitan itu intimidasi, gitu ya. Memang sih sebetulnya di dalam Islam sendiri ada yang berbeda pendapat gitu ya. Ada yang mewajibkan baik laki-laki maupun perempuan, ada yang mengatakan perempuan itu hanya sunnah saja. Tetapi kalangan yang mengkritik Islam katanya khitan bagi perempuan itu intimidasi gitu. Nah, tapi di sini Said Sabiq menulis iltiqaul khitanain, bertemunya dua khitan. Berarti beliau juga dalam hal ini ya menyetujui adanya khitan, ya. Bukan bertemunya dua kemaluan, tapi khitan. Ya, yang menyebabkan wajib mandi adalah bertemunya dua khitan. Yang jadi sekarang kita ada yang nanya, kalau nggak di khitan gimana? Kalau nggak di khitan gimana? Wajib nggak? Ya. Pada umumnya orang tuh di khitan Pak. Ya. Berarti kalau yang di khitan sekadar di sini nanti ada pembahasan kadar yang sampai mana yang menyebabkan dia mandi. Apakah hanya menyentuh doang, apakah gosok-gosok doang, apakah sampai masuk sampai sebagainya. Ini saya bahasanya agak vulgar Pak, karena fikih itu hukum. Kalau bahasanya nggak jelas, nanti hukumnya nggak jelas jadinya. Jadi memang kalau bahas fikih itu agak-agak begitulah bahasanya ya. Karena kalau misalnya saya ngomongnya samar-samar, nanti orangnya juga samar-samar begitu ya. Ini tadi apa sih dibahas? Jadi saya nggak ngerti hukumnya. Bahasanya kiasan-kiasan mulu. Nah di sini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahada faqad wajabal ghuslu wa illam yanzil. Rasulullah SAW sabda, jika seorang laki-laki duduk di antara 4 cabang wanita, di sini bahasanya 4 cabang, bahasa kiasan lagi ya. Maksudnya adalah para ulama menyebutkan 2 tangan dan 2 kaki ya. Duduk di depan wanita lah, istri maksudnya ya. Kemudian dia menjimanya, maka wajiblah mandi gitu ya. Wajib mandi. Kemudian hadis yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yujami'u ahlahu thumma yuksil hal alaihimal ghuslu wa Aisyatu jalisatun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la af'alu dzalika ana wa hadhihi thumma naghtasil. Ada orang datang ya. Jadi ada orang datang ketika Rasulullah duduk, di situ ada istrinya yaitu Aisyah. Kemudian orang itu tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau ada orang laki-laki dia hubungan sama istrinya, kemudian suaminya ini karena kurang gairah, nggak keluar, maninya nggak keluar, apakah wajib mandi apa enggak itu kalau begitu?" Ya, sahabat nanya itu. Ya. Sedangkan Aisyah itu duduk di samping Rasulullah ketika itu. Maka kata Rasulullah SAW, inni la af'alu dzalika ana wa hadhihi, katanya. Tahu nggak kamu? Saya dan si dia ini, istrinya si Aisyah, ya, Sayyidah Aisyah, saya dan dia ini begitu juga katanya. Tetapi setelah itu kami mandi. Maksudnya walaupun nggak keluar, ya, tapi udah masuk maka wajib
mandi. Maka yang jadi pembahasan sekadar mana yang mewajibkan mandi itu, ya. Apakah tadi saya bilang apakah cuma nempel doang udah wajib mandi? Para ulama membahas kan bagian batang zakar itu ada kepalanya, ada apanya namanya nih, nggak tahu namanya nih ya. Jadi ada helmnya, ada lehernya lah tuh ya, panjang lehernya ya. Nah, seorang itu wajib mandi ketika kepala zakarnya itu udah hilang semua. Ini maksudnya biar jelas Pak ya, ini bukan jorok Pak. Nih, ketika udah masuk semua kepalanya itu ya, pentolnya itu hilang semua, maka wajib walaupun belum sampai full ya. Tetapi kalau baru separoh ya, nempel doang separoh, maka nggak wajib ya. Itu yang wajibnya ya. Nanti kalau ada yang mau nanya langsung tanya aja Pak, nggak apa-apa ya. Ini sampai isya dong ya, khawatirnya saya ngomong kelamaan, nanti tolong ditegur Pak. Kemudian dari sini timbul beberapa masalah ya. Ada sebetulnya banyak, cuma saya ringkas, saya pilih cuma 2 saja karena yang 3 itu kayaknya jarang terjadi. Di sini idza massa dzakaru rajul farjal mar'ati duna ilajiha fihi falaysa alaihi maghuslun bittifaqin bil ittifaqi. Jika seorang laki-laki menyentuhkan zakarnya kepada kemaluan wanita duna ilajin fihi, cuma disentuh doang, cuma digesek-gesek doang, falaisa alaihi ma ghuslun bil ittifaq, maka tidak wajib bagi keduanya mandi menurut kesepakatan ulama. Ini sepakat, nggak ada yang khilaf kalau cuma nempel doang ya, nempel tapi nggak jadi apa-apa, maksudnya nggak keluar. Kemudian wan Ibrahim an-Nakhai annahu su'ila 'anir rajuli yujami'u imra'atahu fi ghairil farji fayunzilul ma qala yaghtasilu huwa wa la taghtasilu hiya walakin taghsilu ma asaba minha. Ibrahim an-Nakhai ditanya tentang seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya tapi bukan di kemaluan depannya ya, mungkin lagi haid gitu ya, jadi dia nyoblosnya itu di mana lah begitu ya, ya. Jadi nyoblosnya nggak di situ, nggak di lubang depan. Fayunzilul ma, tetapi gara-gara itu keluar ya karena udah waktunya gitu ya. Kalau nggak dikeluarin nanti keluarnya di mana-mana bahaya gitu ya. Maka apakah dia wajib mandi? Maka kata beliau yaghtasilu huwa wala taghtasilu hiya. Dia si laki-laki itu yang keluar tadi dia wajib mandi, tetapi si wanita tadi enggak wajib mandi. Kenapa? Ya karena yang keluar cuma laki-laki doang, perempuannya enggak. Ya. Walakin taghsilu ma asaba minha. Tapi si perempuan itu dia membersihkan apa yang kena mani tadi. Itu masalah pertama. Ini tadi yang masalah kedua udah saya sebutkan tadi. Seorang laki-laki menyentuh istrinya, bercumbu rayu, kemudian dia memasukkan nggak nyampe masuk seluruhnya, maka dia tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi kalau dia nggak keluar, tapi baru disentuh doang, walaupun nggak full Pak, maksudnya palanya masih separoh gitu ya, baru separoh udah keluar, ya wajib mandi, karena yang mewajibkan adalah keluarnya itu. 2, yang mewajibkan masuknya dan keluarnya ya. Kemudian ada satu permasalahan lagi. Qala an-Nawawi idza stadkhalatil mar'atul maniyya fi farjiha aw duburiha thumma kharaja minha lam yalzam hal ghuslu hadha huwa shawabul ladzi qata'a bil jumhur. Jika seorang istri memasukkan mani suaminya
Ini jarang ini ya. Saya kadang-kadang kalau ada permasalahan di kitab fikih itu yang jarang, yang rasanya agak mustahil itu saya agak malas Pak. Cuma ini karena udah terlanjur saya tulis gitu ya. Saya baca. Jadi jika seorang istri memasukkan mani suaminya ke dalam kemaluan depannya atau belakangnya, kemudian keluar lagi mani tersebut, apakah dia wajib mandi atau tidak? Ya, maka yang disepakati oleh mayoritas ulama adalah dia tidak wajib mandi. Tetapi kalangan dalam mazhab Syafi'i berpendapat kalaulah dia itu sebelumnya mengalami orgasme gitu ya bahasanya, dia juga keluar di dalam, kemudian setelah itu keluar maninya dia beserta maninya perempuan itu beserta maninya laki-laki, maka dia wajib mandi. Tapi kalau dia awalnya nggak ada orgasme itu, hanya mani laki-laki, maka dia tidak wajib mandi. Ini masalah yang kedua. Dari sini Pak, ini udah mau isyain. Ada yang bertanya tentang mandi? Ya, silakan. Bapak siapa namanya Pak? Boleh biar saya kenal Pak. Jadi yang pertama dibilang bahwa bertemunya dua orang mandi. Iya. Tapi setelah itu saya dengar ketemu antara kemaluan sama laki malah tak mandi. Apa bedanya? Ya. Bagus ini berarti memperhatikan ya. Alhamdulillah. Jadi yang dimaksud bertemunya itu bukan cuma ketemu doang Pak, bukan cuma ketemu kemudian dia kabur, bukan. Tapi ketemu dia masuk begitu loh. Masuknya itu sekadar kepalanya hilang, ya. Jadi punya si pentolnya itu helmnya sampai hilang, masuk itu wajib mandi. Baik dia keluar maupun tidak keluar. Tetapi kalau dia ketemu langsung keluar, mandi juga. Paham Pak ya? Ya. Sebetulnya begini, bertemunya itu yang dimaksud bertemu itu masuk Pak, masuk sekedar kepala zakarnya, masuk sekedar itu mau keluar atau nggak keluar wajib mandi. Tetapi misalnya dia baru nyenggol doang udah keluar, wajib mandi. Ya, itu kurang lebih gitu ya. Paham Pak ya? Ada lagi yang tanya? Ini kita sampai isya aja ya, betul ya? Biasanya saya kalau taklim itu 1 jam Pak, jadinya kayaknya rasanya sebentar doang, sebentar banget ini. Iya. Ini ya silakan. Bapak Rozali silakan. Tadi Ustaz bilang antara pertemuan itu boleh memasukkan umpamanya di belakang. Itu apakah dibenarkan di dalam Islam? Di belakang. Tadi saya nggak ada bahasa yang di belakang Pak. Jadi tadi bahasanya itu kalau perempuan memasukkan mani laki-lakinya di depan atau di belakang. Jadi bececeran itu sayang-sayang dimasukin gitu. Karena mau cari anak gitu. Ya, kalau di lubang belakang jelas haram. Ya, tapi kalau lubang belakang bukan dubur itu bukan, tapi yang lubang yang lainnya ya nggak apa-apa gitu ya. Nggak tahu lubang yang lainnya yang mana, saya nggak tahu dah tuh. Pikir aja sendiri dah tuh. Ini kalau bahasan begini kayaknya seger semua ya. Untungnya jamaahnya nih udah keluarga semua ini. Ada yang tanya lagi? Sebelah kiri? Nggak ada ya? Satu lagi? Iya. Saya tambah satu lagi. Kemudian penyebab berikutnya ketiga dan keempat adalah inqita'ul haidhi wan nifas, terhentinya haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Jadi yang menyebabkan mandi itu terputusnya haid Pak. Kalau haid itu bukan mewajibkan mandi, tapi terputusnya haid. Maka misalnya seorang wanita itu mengalami haid mungkin 6 hari, 7 hari atau beberapa lama kebiasaan dia, kemudian bersih. Ya, setelah bersih itu maka dia wajib mandi. Yang jadi pertanyaan, biasanya pengantin baru ini agak ngebet, ya. Udah suci ya? Udah. Belum mandi Bang? Ya nggak apa-apa kan udah suci. Jadi nggak boleh nyoblos sebelum mandi Pak. Ya, nanti punya mantu atau siapa gitu ya. Jadi wanita itu harus bersuci dulu. Di sini disebutkan
Wala taqrabuhunna hatta yadhhurn, dan janganlah kalian mendekati wanita sebelum dia suci. Maksudnya suci itu dia mandi, udah selesai haidnya kemudian dia mandi. Selesai haid, selesai nifas, maka wanita diwajibkan mandi untuk bisa sholat. Ya. Yang jadi pertanyaan, nggak ada air gimana? Ntar tayamum. Ya. Pembahasannya ada tayamum. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa saya cukupkan saja sampai poin yang ketiga dan keempat. Atau boleh nambah waktu nih? Siapa nih? Biasanya gimana Pak? 5 menit? Ya, oke. Karena nanti ada pembahasan yang panjang banget nih, ya. Oke. Yang kelima adalah yang mewajibkan mandi, Islamul kafir. Ya, seorang kafir yang masuk Islam. Ya, di sini bahasanya kafir Pak. Ya, dalam kitab tuh bahasanya kafir, bukan ghair muslim. Masuknya orang kafir ke dalam Islam, maka di sini menurut Said Sabiq wajib mandi. Cuma ternyata ulama ada 3 pendapat. Ya, pendapat yang pertama mutlak wajib mandi. Di sini saya udah tulis. Ini kalau di sininya sendiri nggak ada Pak di Fiqh Sunnahnya. Cuma saya nukil dari Sahih Fiqh Sunnah. Di situ ada 3 pendapat. Yang pertama wajib mandi secara mutlak. Ini pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Thawr dan Ibnu Hazm, Ibnu Munzir dan Al-Khattabi. Alasannya kenapa? Ada hadis Qais bin Asim, annahu lamma aslama amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaghtasila bima'in wasidrin. Hadisnya dasarnya adalah katanya Qais bin Asim ini dia masuk Islam dan lalu Rasulullah langsung memerintahkan untuk mandi. Di sini nggak ada embel-embelnya. Ya, maka dari hadis ini para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Malik, kemudian Abu Thawr, Ibnu Hazm mengatakan orang yang kafir atau non muslim yang masuk Islam wajib mandi. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan sunnah. Ini pendapat mazhab Syafi'i, umumnya orang Indonesia. Tetapi kalau dipikir lagi, sunnahnya itu kalau dia dengan catatan kalau dia selama kafir belum pernah junub, berarti anak kecil ya. Kalau udah pernah junub maka wajib mandi, sama aja sebetulnya ya, pendapatnya hampir sama gitu ya. Cuma di sini kalau dia pernah junub kan rata-rata yang masuk Islam tuh udah balik semua ya, anak kecil mah jarang yang masuk Islam gitu, ikut-ikutan doang gitu ya. Jadi di sini disunahkan jika memang dia sebelum Islam itu kafir itu dia nggak pernah junub. Tetapi kalau udah pernah junub maka wajib mandi. Intinya ini sama nih dengan pendapat kedua. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah yang mengatakan sunnah katanya. Pendapatnya beliau katakan sunnah, dalilnya panjang lebar di dalam kitab ini. Tetapi yang umumnya dipakai dan diambil pendapat itu dan diambil oleh pendapat itu oleh penulis kitab ini Said Sabiq adalah wajib bagi orang kafir untuk mandi kalau dia masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat, bisa kita amalkan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.